Sahabat GTK Hebat, berikut adalah video praktik baik Kepala Sekolah Dedikatif, Jenjang Sekolah Dasar, Program Kepemimpinan Sekolah dalam rangka penghargaan GTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Rofika Utami, Kepala Sekolah SDNU Galur, Kapanewon Galur, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi video praktik baik saya yang berjudul Strategi Driven, Discipline, Resilient, Intentional, Visionary, Engaged, and Noble sebagai resourceful leadership dalam mengubah keterbatasan menjadi keunggulan melalui revitalisasi lingkungan sekolah berbasis partisipasi masyarakat di SDNU Galur. Pada tahun 2019, MWJNU Galur menggagas pendirian sekolah berbasis kepesantrenan sebagai bentuk kepedulian terhadap menurunnya kemampuan anak-anak dalam membaca Al-Quran. Di tengah padatnya aktivitas belajar, kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang mengintegrasikan akademik dan keagamaan semakin meningkat. Gagasan tersebut kemudian terwujud dengan berdirinya SDNU Galur pada tahun 2020 di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Kabupaten Kulon Progo. Sekolah ini berdiri di atas tanah wakaf dengan memanfaatkan gedung pondok pesantren Asromadiyah. Meski berada di lokasi terpencil dengan akses terbatas, lingkungan sekolah menghadirkan suasana religius dan kondusif bagi pembentukan karakter siswa. Berkat semangat gotong royong para pendiri, tokoh masyarakat, dan dukungan berbagai pihak, SDNU Galur resmi memperoleh izin operasional pada tahun 2021. SDNU Galur merupakan sekolah yang berada di wilayah pedesaan dengan akses transportasi umum yang terbatas. Secara geografis, sekolah terletak dekat kawasan pantai selatan yang memiliki potensi resiko tsunami dan gempa bumi, sehingga budaya kesiapsiagaan menjadi bagian penting dalam kehidupan sekolah. Pada masa awal berdiri tahun 2020, SDNU Galur menghadapi keterbatasan sarana, sumber daya manusia, serta situasi pandemi COVID-19. Fasilitas saat itu hanya terdiri dari satu ruang kelas dan satu ruang guru, sehingga kegiatan belajar harus berpindah-pindah di pondok pesantren, rumah tokoh masyarakat, dan masjid. Gaji guru saat itu hanya berkisar 200 hingga 500 ribu per bulan. Keterbatasan tersebut tidak mengurangi semangat guru dan warga sekolah untuk terus memberikan layanan pendidikan terbaik. Sebagai sekolah baru, SDNU Galur menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan ruang kelas, fasilitas sanitasi, akses internet, hingga sulitnya akses transportasi bagi siswa dan guru. Selain itu, sekolah juga harus membangun kepercayaan masyarakat serta meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di tengah kondisi yang serba terbatas. Dalam perjalanan tersebut, saya juga menghadapi perjuangan pribadi sebagai pejuang skoliosis yang harus menjalani terapi rutin, sekaligus menjalankan peran sebagai ibu dari 3 anak. Namun, seluruh tantangan itu tidak kami pandang sebagai hambatan, melainkan peluang untuk membangun ketangguhan, memperkuat komitmen, dan menghadirkan inovasi bagi kemajuan sekolah. Sebagai wujud resourceful leadership, saya mengimplementasikan strategi driven, yaitu discipline, resilient, intentional, visionary, engaged, noble sebagai kerangka dalam mengelola dan mengembangkan SDNU Galur di tengah berbagai keterbatasan. Dalam aspek discipline, kami membangun budaya disiplin melalui pembiasaan guru dan staf hadir pukul 6 hingga 6.30 untuk menyambut siswa dengan 3S, senyum, salam, dan sapa. Saat fasilitas masih terbatas, pembelajaran tetap berlangsung secara fleksibel. Dalam prinsip resilience, sekolah menyediakan layanan antarjemput siswa untuk mengatasi keterbatasan akses transportasi. Di tengah pandemi dan keterbatasan fasilitas, pembelajaran tetap berjalan dengan penuh semangat dan kebersamaan. Pada aspek intentional, kami menguatkan pendidikan karakter religius melalui program kepesantrenan seperti tahfidz, tahsin, dan kajian kitab kuning. Kepercayaan masyarakat dibangun melalui sosialisasi visi, misi, dan keunggulan sekolah secara berkelanjutan. Dalam prinsip visionary, kami mengajukan revitalisasi sarana sekolah tahun 2026 untuk pengembangan ruang multimedia, perpustakaan, UKS, ruang kelas, dan asrama. Kami juga memfasilitasi guru mengikuti PPG guna meningkatkan kompetensi dan mutu pembelajaran.
Pada aspek engage, partisipasi masyarakat dioptimalkan melalui kegiatan SDNU Galur Bersholawat tahun 2023 yang berhasil menghimpun dana jariah sebesar 200 juta untuk pembangunan tahap pertama, yakni meliputi ruang kelas, kamar mandi, tempat wudhu, renovasi tangga, dan atap. Melibatkan masyarakat wali murid dalam kegiatan sekolah dan peringatan Hari Besar. Pada tahun 2024, SDNU Galur memperoleh bantuan dari Peruri atau Percetakan Uang Republik Indonesia sebesar 100 juta rupiah untuk pembangunan tahap kedua, yaitu untuk cor balok, kamar mandi, penutupan tembok sebelah barat asrama. Total anggaran Rp197.900.000 melalui sinergi pemerintah dan masyarakat. Selain itu, sekolah terus berkoordinasi dengan Dewan Pendiri, komite, donatur untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap guru, menjalankan program sekolah dengan keikhlasan, pengabdian, dan tetap menjunjung tinggi nilai keagamaan serta kemasyarakatan. Seluruh aksi tersebut membuktikan bahwa kepemimpinan yang reshuffle, terstruktur, dan berbasis nilai mampu mengubah keterbatasan menjadi kekuatan atau keunggulan. Melalui strategi driven, SDNU Galur terus berkembang menjadi sekolah yang dipercaya masyarakat, berkarakter religius, dan memiliki daya saing yang semakin kuat. Perjalanan memimpin SDNU Galur selama 5 tahun bukan sekedar perjalanan profesional, tetapi juga perjalanan batin yang penuh makna. Di tengah keterbatasan fasilitas, sumber daya, dan berbagai keraguan, saya belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya menjalankan program, tetapi juga menjaga harapan. Melalui strategi driven, setiap prinsip menuntun langkah saya sehari-hari. Pembiasaan disiplin melalui budaya 3S, serta paguyuban orang tua wali memperkuat hubungan sekolah dengan masyarakat. Alhamdulillah jumlah siswa berkembang dari 28 menjadi 126 siswa. Ketangguhan lahir dari kebersamaan, pandemi, dan keterbatasan. Kami hadapi bersama melalui layanan antarjemput dan pembelajaran yang tetap berjalan. Kegiatan SDNU Galur Bersholawat juga berhasil menghimpun dana jariah sekitar 200 juta untuk pembangunan sekolah. Program tahfidz, tahsin, dan kajian kitab kuning menjadi identitas SDNU Galur dalam mengintegrasikan akademik dan agama. Kepercayaan masyarakat terus meningkat, didukung peningkatan kompetensi guru melalui PPG, bantuan pembangunan dari Peruri, serta pengajuan revitalisasi sarana sekolah tahun 2026. Alhamdulillah pada tahun 2025 SDNU Galur berhasil meraih akreditasi B. Capaian ini membuktikan bahwa reshuffle leadership dengan strategi driven mampu mengubah keterbatasan menjadi kekuatan atau keunggulan serta menghadirkan sekolah yang terus berkembang dan dipercaya oleh masyarakat. Kami yakin dengan kepemimpinan yang reshuffle atau banyak akar berlandaskan strategi driven, keterbatasan dapat diubah menjadi keunggulan. SDNU Galur akan terus melangkah menjadi sekolah yang unggul, berkarakter, dan dipercaya masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Rofiqah Utami atas keberhasilannya memimpin SDNU Galur yang telah dengan dedikasinya yang tinggi, keterbatasan yang banyak, baik sarpras maupun apa yang dibutuhkan untuk jalannya pendidikan, beliau mampu menggerakkan segala sivitas sekolah. Sebagai komite, saya melihat langsung bagaimana Ibu Rofiqah memimpin dengan hati. Beliau tidak pernah memisahkan sekolah dari masyarakat. Setiap keputusan selalu melibatkan kami. Saya kagum dengan Ibu Rofiqah, Kepala Sekolah SDNU Galur, yang di awal berdirinya SDNU Galur sempat pernah merasa diragukan karena SDNU Galur itu fasilitasnya sangat minim. Tapi beliau benar-benar gigih, berjuang, dan tidak pernah mengeluh. Beliau justru mengajak kami, kepala sekolah yang lain, untuk berkolaborasi, saling berbagi praktik baik, dan saling mendukung. Saya bersyukur memiliki kepala sekolah seperti Bu Rofiqah. Beliau selalu hadir paling pagi dan menyapa kami dengan senyuman. Ketika kesejahteraan guru masih sangat minim, beliau tidak pernah berhenti berjuang untuk kami. Beliau juga mendorong saya mengikuti PPG dan sekarang alhamdulillah saya sudah menjadi guru yang bersertifikasi.
Saya dulu sempat ragu menyekolahkan anak saya di SDN Galur karena bangunannya masih sederhana. Tapi setelah melihat langsung perubahan pada anak saya, lebih rajin mengaji, lebih sopan, dan semangat belajarnya juga tinggi, saya yakin pilihan saya itu benar. Saya senang sekali sekolah di SDN Galur. Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rofikoh, selalu menyambut kami dengan senyum dan salam.